Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi kelas F, dan yang saya banggakan pula teman-teman pada kelas F. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melakukan perkuliahan ini tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nailatul Zulfa dengan NIM 2120280. Yang kedua ada Ani Fitriah, NIM 2120202. Yang ketiga Mailani Stofa, NIM 2120281. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan dalam slide berikut ini. Pada indikator yang pertama ada pengertian metode pendidikan. Secara etimologi, metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis metode pendidikan. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah di sini yaitu metode penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara penuturan lisan. Yang kedua ada metode diskusi dan musyawarah. Metode dengan pengajaran proses berpikir kritis dan teliti tentang suatu masalah. Yang ketiga ada metode demonstrasi atau eksperimen. Metode ini mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan. Pada indikator selanjutnya akan membahas mengenai yang pertama ada tujuan, yang kedua ada tugas, dan yang ketiga ada fungsi dari metode pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan, tugas, dan fungsi metode pendidikan. Yang pertama adalah tujuan diadakan metode pendidikan adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar dalam ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil, serta menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik. Lalu, tugas metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Fungsi metode pendidikan adalah memberi aspirasi kepada peserta didik melalui proses hubungan yang serasi antara pendidik dan peserta didik yang seiring dengan tujuan pendidikan Islam. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai model pembelajaran Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tabligh al-risalah dan menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cara yang dapat mendorong orang lain termotivasi untuk menerima ajaran-ajaran tersebut. Ia menggunakan cara yang sederhana, mudah ditiru oleh murid-muridnya. Seperti halnya hadis berikut ini, yaitu hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'batu, qala sami'tu Laisa sami'tu Tawus san yuhaddisu an Ibn
bani Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamu wa yasaru wa la tu'assaru wa idza adiba ahadukum falyaskut. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata, aku mendengar Lais berkata, aku mendengar Ta'wus bercerita dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ajarilah orang lain dan memudahkanlah serta jangan mempersulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Hadis Ahmad nomor 2029. Dari hadis lain pun meriwayatkan bahwa telah menceritakan kepada kami, Ruh berkata, telah menceritakan kepada kami, Syu'bah, saya telah mendengar Abu Tayyah berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permudahlah manusia, jangan kau persulit, dan beri kabar gembira, dan jangan kau takut-takuti. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi dari kelompok 10 pada hari ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.